saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Kita akan bicara soal upaya timnas kita memperebutkan poin melawan Jepang 10 Juni nanti. Pelatih Patrick Kluivert optimistis timnas kita meraih poin melawan Jepang besok. Kluivert mengisyaratkan akan melakukan perubahan pemain dari starting line up melawan Tiongkok. Kluivert tidak mengungkap siapa saja pemain yang akan diganti dari susunan saat melawan Tiongkok. Namun ia memastikan sudah menganalisis laga Jepang kontra Australia untuk menentukan pemain pilihannya. We'll see. I think the possibilities there that I'm going to have some changes, but we will see tomorrow's game. I can't say how many players they will be changing, or even if I'm going to change. But it's a good question. Of course, we looked at the game of Japan against Australia, of course, and you know, for me, in the team of Japan, they have a lot of qualities, very skillful players. So yeah, sometimes you need to adapt some players or not. Gelandang timnas Indonesia Joy Pelupesi optimistis timnas bakal meraih poin dari Jepang. Joy yakin karena skuad Garuda memenangi 2 pertandingan terakhir. No, what made me believe is because we have a good squad as well. The last 2 games we won, so that gave me a really good feeling, a positive feeling, a boost as well. And I really believe in ourselves, because without belief, it's better to don't come tomorrow. The weather was the second question. For me, that's not a big problem. I played a lot in Holland. I played in England. 80% of the year, a lot of rain. So I think I'm still used to it. But yeah, that's also a thing we have to manage as a team. Timnas Indonesia bakal menutup kualifikasi Piala Dunia babak ketiga menghadapi Jepang Selasa sore. Manajer Timnas Sumarji menyebut tak ada rotasi pemain saat menghadapi Jepang. Namun, Patrick Kluivert bisa menjajah lebih banyak pemain lokal untuk melihat timnas. Di 23 pemain itu, di line up ada 4 pemain dari Liga 1. Diberikan kepercayaan penuh dan mereka bisa berbuat dan bisa membuat tim itu hidup. Bagus. Artinya persaingan semakin ketat dan tidak akan melihat dari mana. 23 pemain didaftarkan, 11 di line up kan, semuanya fight, dan khusus untuk yang anak-anak kita yang dari Liga 1, karena diberikan kepercayaan ketika bermain di Liga, hasilnya sangat baik. Tim Samurai Biru Jepang diprediksi menyimpan pemain utamanya saat melawan timnas. Penggawat timnas Egy Maulana Fikri bilang, timnas akan beri yang terbaik di lapangan. Jadi saya rasa semua pemain siap untuk bermain dan siap untuk menunjukkan yang terbaik. Kan belum tahu nih skuad kedua atau enggak, karena lawan Australia kemarin kayaknya mereka mainin pemain muda deh kalau nggak salah. Jadi ya bisa jadi skuad utama, tapi skuad utama kedua ketiga sama aja lah. Yang penting semua pemain pasti ingin menang. Kita ingin menampilkan yang terbaik, jadi ingin memberi kesan yang terbaik di laga terakhir di grup ini. Timnas Garuda tengah dalam tren positif usai meraih 2 kemenangan berturut kontra Bahrain dan Tiongkok. Satu sosok yang jadi pembeda adalah striker Ole Romeni. Gol Ole Romeni ke gawang Tiongkok menjadikannya striker timnas kedua sepanjang sejarah yang berhasil mencetak gol di 3 pertandingan beruntun kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, ada nama striker legendaris Ilham Jayakesuma. Sebelum menjebol gawang Tiongkok, Ole bikin gol ke gawang Australia dan Bahrain. Mantan penyerang timnas Ilham Jayakesuma menilai saat ini kehadiran Ole penting untuk timnas. Kita harus punya striker seperti Ole ya, khususnya walaupun memang dulu mantan striker kita banyak, tapi untuk saat ini Ole sangat diperlukan karena bagaimanapun juga seorang striker apapun itu dari penalti atau dari play on ataupun yang lain, dia punya kerja cetak gol. Sementara menurut pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan, laga lawan Jepang bisa dimanfaatkan Kluivert untuk mencoba skema baru agar taktik timnas kian beragam. Walaupun kita mungkin underdog ya bermain di Jepang, dan meski Jepang main mungkin dengan mayoritas pemain-pemain muda, tapi Jepang ya tetap Jepang ya, level mereka udah level dunia. Jadi kita harus realistis juga
Dan saya kira ini kesempatan juga bagi Coach Patrick untuk membuat beberapa racikan baru barangkali yang bisa ditawarkan lawan Jepang supaya kita semakin banyak variannya ya, taktikalnya, skemanya gitu. Kalau kemarin kan ada pemain-pemain yang mungkin belum dapat kesempatan main ya seperti Dean James ya, kemudian juga Messi Lekers ya, juga ada pemain-pemain lain yang belum turun kayak Rafael Strike misalnya. Mungkin nanti lawan Jepang ada kesempatan mereka dimainkan. Itu tergantung. Hasil lawan Jepang sejatinya tak mengubah posisi timnas di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, JIZCS harus tetap meraih poin agar tak mempengaruhi peringkat FIFA timnas Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Soal laga timnas Indonesia yang akan melawan Jepang 10 Juni nanti akan kami bahas bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini pengamat sepak bola Roni Pangemanan dan mantan pemain timnas Indonesia Peri Sandria. Selamat malam semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat malam, Tifal. Kabar Terima baik. kasih semua sudah bergabung bersama kami kali ini. Bung Ropan, minggu lalu kita sudah sempat diskusi soal analisis dan juga data statistik timnas kita peluang ke putaran 4. Terjawab sudah saat ini dan kita akan menghabiskan momen untuk putaran 3 ini melawan Jepang tanggal 10. Dan Patrick Kluivert sudah memberi sinyal bakal mengubah komposisi pemain. Menurut Anda akan sesignifikan apa perubahan komposisi ini saat kita diminta untuk bermain realistis melawan Jepang yang urutannya di 15, terlebih dia pemuncak grup C saat ini? Saya pikir agak riskan juga ya kalau Patrick Kluivert memilih untuk bisa merotasi pemain atau mengubah pemain. Kalau mungkin 1-2 dari pemain kita menghadapi Cina itu masih memungkinkan. Tapi kalau sudah mengubah 5-6 pemain, ini terlalu mencolok dan saya pikir akan berbahaya. Walaupun pertandingan ini memang hanya formalitas karena kedua tim kan sudah pasti lolos. Jepang lolos langsung, Indonesia lolos ke putaran keempat. Tapi bagaimanapun kan kita tidak boleh kalah dengan gol yang banyak misalnya. Artinya kita juga bermain imbang juga sudah bagus dalam pertandingan ini. Kalaupun kalah dengan tipis masih kita bisa terima gitu. Syukur-syukur kalau kita bisa membuat kejutan menang juga melawan Jepang. Tapi ini kan suatu hal yang sangat sulit. Di Jakarta aja mereka menang dengan 4 gol. Jadi kalau Jepang pun bermain dengan komposisi tim manapun mereka punya kedalaman skuad yang lebih bagus tentunya dari kita. Jadi mungkin saran saya kepada Patrick Kluivert bahwa boleh saja dia mengubah tapi jangan terlalu banyak, jangan bereksperimen terlalu banyak. Sebaiknya dia mempertahankan dulu dari winning team kemarin untuk menjaga-jaga paling tidak di babak pertama kita bisa mengamankan. Kalau imbang saja kan ini ada motivasi berlebihan. Baru di babak kedua dia mencoba pemain-pemain lain yang dirasakan perlu untuk mendapatkan jam bermain. Karena kan ini sudah ada pesan langsung dari Pak Presiden, Pak Prabowo untuk berjuang habis-habisan ya mendapatkan hasil yang positif di Jepang walaupun kita sudah lolos ke putaran keempat. Jadi ada permainan terbaik. Ya, kalau kita mengubah lagi atau Patrick mengubah pasti akan beda. Cara kita akan bermain juga dengan komposisi yang berbeda melawan Cina dengan dibandingkan Jepang. Karena ingat, kita menghadapi tim terbaik Asia. Peringkat Jepang memang turun dari 15 ke 17. Ya. Tapi Jepang berambisi untuk menang. Mereka tidak ingin malu di Osaka. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh juga pada peringkat. Ketika mereka kalah lawan Australia kemarin, mereka udah turun tuh dari 15 ke 17. Kalau kalah melawan Indonesia lagi bisa turun ke 20 atau bahkan ke 21. Jadi ini kan akan dihindari oleh Jepang. Toh mereka melihat bahwa Indonesia itu sudah lolos. Apapun yang terjadi Indonesia tetap di peringkat keempat. Gak akan mengubah apapun begitu ya? Gak ada perubahan apa-apa. Jadi makanya mereka akan fight. Mereka juga tidak malu. Selama ini kan mereka punya rekor tidak pernah kalah di kandang. Jadi itu yang akan mereka pertahankan. Begitu. Oke, kalau Bung Peri ngelihatnya apakah sekrusial itu kita harus mengubah strategi, mengubah komposisi pemain saat melawan Jepang, walaupun kemudian di konferensi pers di Osaka belum lama ini, baik Coach Kluivert maupun dari pemain kita tetap optimistis untuk bisa unggul nanti di pertandingan tanggal 10? Ya, saya rasa kalau untuk perubahan di dalam tim sendiri, untuk 11 pemain, saya rasa kalau terlalu banyak yang dikatakan Bang Ropan tadi benar, kalau terlalu banyak ini juga berpengaruh buat tim. Saya rasa tim kemarin yang melawan Cina itu sudah cukup bagus, kerjasama dan chemistry mereka sudah ketemu. Tapi di sini juga kita juga jangan merasa punya beban untuk melawan Jepang sebagai tuan rumah, karena Jepang sendiri juga sudah lolos, kita juga sudah lolos. Cuma sini bedanya kita harus bisa merebut poin meskipun tim Jepang sendiri ya menurut informasi mengandalkan pemain lapis kedua. Kalau
Jepang ini lapis kedua, lapis pertama saya rasa sama aja. Terbukti kemarin lawan Australia mereka memakai lapis kedua, toh juga Australia agak kesulitan untuk mencetak gol. Walaupun tetap Terakhir unggul pada Australia ya. Iya, waktu lawan Australia pada injury time juga akhirnya Australia juga membobol gawang Jepang sendiri. Dan ini juga kesempatan bagi timnas kita untuk bisa meraih poin di kandang Jepang sendiri. Tapi solidnya memang kalau main di kandang Jepang itu kita agak berat untuk cetak gol karena Jepang sendiri juga di negaranya juga nggak mau dia kalah gitu loh di kandang sendiri gitu. Ini suatu rekor buat Jepang yang tidak terkalahkan di kandang. Hmm. Tapi di sisi lain kita juga belajar dari pertandingan sebelumnya, Bung Ropan. Saat Jepang melawan Australia, malah Australia menaklukkan Jepang saat itu. Sesungguhnya belajar dari pertandingan itu, kita bisa memanfaatkan celah apa nih timnas Indonesia untuk bisa tampil dengan performa maksimal di tanggal 10 itu? Ya, jangan salah, ketika Jepang datang ke Australia, mereka sudah enjoy, mereka sudah pasti lolos, sudah membooking tiket ke 2026 kan Piala Dunia di Amerika, Meksiko dan Kanada. Berbeda dengan motivasi dari Australia. Australia turun dengan tim inti mereka harus menang. Tidak boleh imbang atau kalah buat mereka. Ini akan berpengaruh. Jadi mereka harus bisa mengejar poin itu. Akhirnya mereka dapatkan. Makanya Jepang atau Hajime Moriyasu sebagai pelatih menurunkan tim lapis kedua. Tapi mereka juga unggul kan dalam ball position tuh sangat tinggi semua aspek. Ya, terlepas mereka kalah. Jadi bagi Indonesia sendiri yang saya pikir untuk menghadapi Jepang, kita kan sudah enak, sudah lolos. Jadi pemain-pemain tuh enjoy aja, nikmati permainan. Ya, jadi jangan terbeban juga masuk lapangan. Boleh dengan optimis, percaya diri, tetapi ya nggak usah terlalu berlebihan lah untuk percaya diri, untuk mengatakan bahwa kita menang bisa sah-sah aja. Tetapi kan yang kita lawan adalah raksasa di Asia, gitu loh. Kemarin aja melawan Cina kan kita bermain oke, tapi dapat penalti saja, bisa memenangkan pertandingan. Dan sekarang Jepang, apalagi kalau mereka enjoy sekarang bermain, walaupun dengan tim manapun, mereka pasti akan menekan dan mereka sudah berjanji lewat Hajime. Mereka akan bermain habis-habisan melawan Indonesia dan ingin memenangkan pertandingan. Saya pikir wajar bagi Jepang untuk bertekad mengalahkan kita. Sekarang kalau bicara taktik tinggal di PK, Patrick Kluivert. Apakah akan tetap bermain dengan taktik 3-4-2-1 seperti kemarin atau mengubah 3-4-3? Saran terbaik Anda apa? Ya, bermain dengan cara kemarin oke. Ya, tetapi pemain-pemain yang dilepas juga kita akan lihat. Karena kan harus diingat, Jai Itses dan Verdong itu sudah dapat kartu kuning. Iwal. Jadi kalau dipaksakan juga dan mereka mendapat kartu kuning, kedua dia tidak akan bermain di putaran keempat. Karena putaran keempat kan tim-tim bagus yang menghadapi kita, bisa Irak, bisa Qatar, ya akan kita hadapi. Jadi itu yang harus dipikirkan juga oleh PK, dan kita sekarang sudah dapat Lino, sudah masuk lagi, dan Martin Pas. Jadi bisa aja ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh PK di dalam tim. Ya, tetapi itu saya bilang tadi, jangan terlalu banyak. Boleh, itu urusan PK, dia bertanggung jawab terhadap tim untuk mengubah skema permainan lah atau pemain-pemain merotasi. Tapi kalau sudah 6-7 pemain, nah ini kan akan lain cara bermain kita ketika tampil melawan Cina kemarin. Saya pikir mempertahankan yang the winning team kemarin masih oke lah. Tapi di sisi lain Bung Peri ada pernyataan juga dari Coach Hajime membaca pergerakan ataupun juga kemampuan dari timnas kita dari waktu ke waktu. Ia sampai bilang begini, pertama-tama Indonesia adalah tim yang sangat solid, tapi menurut saya Kapten Jai Itzes inti dari tim itu. Dan ia menyatakan sikap bahwa ingin para pemain fokus pada gol dan menerobos pertahanan. Sebetulnya kalau kita tangkap dari sisi lainnya berarti kan Jepang sudah memperhatikan bahwa ada perkembangan dari timnas kita kan sesungguhnya. Sehingga itu jadi bagian yang menumbuhkan optimisme buat Indonesia bisa perform maksimal di situ, atau justru tetap harus ada hal yang lebih hati-hati lagi di sini Pak Jan? Ya, saya rasa Indonesia dalam terakhir di kandang kita 2 kali menang, ini juga meningkatkan kepercayaan diri kepada anak timnas kita untuk meraih 3 poin melawan Jepang. Dan sebelum kita tandang ke Jepang, waktu kita kalah dengan Jepang 4-0, saya rasa ini sudah dievaluasi oleh pelatih Patrick Kluivert. Masalah taktik dan strategi itu saya rasa urusan Patrick Kluivert ya gitu. Cuman di sini kalau tadi bicara Bang Ropan 3-4-2-1 itu saya rasa itu sangat riskan sekali untuk melawan Jepang karena itu bermain terbuka gitu. Ini berbahaya gitu loh, karena yang diharapkan oleh tim Jepang sendiri Indonesia kalau bisa bermain terbuka. Nah, saya rasa ini juga akan kembali lagi ke formasi 3-4-3. Ya, kita benar-benar bertahan dulu baru kita mengcounter gitu. Saya rasa itu begitu. Dan untuk
Ije sendiri memang dia adalah suatu pemain kunci. Ini memang sudah diwanti-wanti oleh pemain Jepang agar bisa merapat terus ke barisan pertahanan dan akan menggedor terus di barisan pertahanan Skiredo, Jesse Ijes dan Justin Hubner. Nah ini yang jadi persoalan buat Justin, buat saya dia adalah pemain yang sangat emosional gitu loh. Ini sangat sangat bahaya sekali untuk melawan Jepang karena di Jepang tuh mereka punya pemain-pemain yang punya trik-trik dan punya kecepatan pada saat duel 1 lawan 1. Sehingga menurut Anda, saya butuh penegasan Bung Peri, kalau Anda membaca performa dari tim Jepang dari waktu ke waktu, setidaknya selama babak kualifikasi putaran ketiga ini, hal apa yang perlu diwaspadai agar timnas kita bisa betul-betul mainnya bagus dan realistis lah untuk mengejar target? Saya rasa terutama kan kita lihat bahwa tim Jepang sendiri dia bermain cepat secara tim dan secara individu juga mereka tim yang paling solid, paling bagus. Yang harus diwaspadain untuk melawan Jepang nanti mereka bermain terbuka dan menggunakan kecepatan. Setelah itu juga mereka juga punya passing akurat. Ini juga harus diwaspadai dengan 1-2 sentuhan untuk pemain belakang ini berbahaya kalau udah kena 2 sentuhan. Oke, kalau Bung Ropan membacanya, kalau kita bandingkan dengan pertandingan saat melawan Tiongkok waktu itu, dari total 11 pemain, 4 pemain diturunkan, 4 pemain dari Liga 1 Indonesia diturunkan saat melawan Tiongkok. Apakah kemungkinan bisa lebih banyak lagi pemain dari Liga 1 akan diterjunkan bakal terjadi di Jepang, atau rasanya ya udah cukup 4 ini aja deh? Saya pikir yang 4 kemarin layak untuk bisa bermain ya lebih awal karena mereka menunjukkan performa terbaik ya. Kalau mengandalkan banyak pemain misalnya sampai 6-7 dan pemain Liga 1 juga ini kan akan merubah skema permainan tim kita dan itu harus dipikirkan matang oleh Patrick Kluivert. Ya kenapa saya bilang tadi dengan seperti skema kemarin ya dengan 3-4-2-1 kelihatan mereka bermain terbuka tapi ketika ditekan itu akan jadi 5 di belakang 5-4-1 meninggalkan Ole sendiri di depan. Jadi Egy akan bisa mundur untuk bisa membantu Tom Hai dan Pelupesi, demikian juga dengan Kambuaya. Jadi 4 mereka ada di tengah. Nah Verdong bisa turun ke belakang juga bersama dengan Jakub kalau kemarin ya. Sehingga mereka ada 5 untuk bisa mendampingi Jay, Justin Hubner dan Rizky Ridho. Jadi itu saya kira fleksibel. Kalau kita bermain dengan 3-4-3, praktis kita akan lebih banyak menunggu. Lebih banyak untuk counter attack. Ini akan bagus buat Jepang. Di Jakarta kita bermain dengan pola demikian, dimakan sama Jepang. Dan Jepang langsung pressing, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kita kan dalam tekanan sulit untuk bisa mengimbangi. Masih tumpah? Baru kecap ABC dengan tutup anti tumpah. Aman, higienis. Beli sekarang. Buat pusing gitu ya, untuk tim pelatih pilih siapa starting 11 yang akan diturunkan. Karena mengingat juga Ricky Kambuaya bermain cukup solid ya di laga melawan Tiongkok. Belum lagi ada nama Beckham Putra yang memang cukup apik juga saat dimainkan sebagai pemain pengganti begitu. Sementara satu nama di lini depan praktis sudah jadi milik oleh Romani yang memang di sesi konferensi pers lagi-lagi disebut juga oleh pelatih Hajime Moriyasu memiliki peran krusial di lini depan timnas mengingat Ole memiliki 3 gol. Setiap pertandingan mencetak gol di 3 laga timnas Indonesia ke belakang, Tifal. Oke, sudah ada 2 pemain kita yang dalam tanda kutip ditandai sama Jepang. Tapi begini juga kondisinya. Timnas kita sekarang posisinya bertandang ke Jepang. Nah, adakah hal-hal khusus yang menjadi concern yang perlu diantisipasi kemudian oleh para pemain kita? Ya, Tifal, benar sekali bahwa memang di Jepang saat ini sendiri memang sedang musim panas ya. Tapi kami boleh informasikan bahwa di area seputar Stadion Suita yang jadi venue pertandingan itu saat ini dan dari pagi hari memang diguyur hujan begitu ya. Dan bahkan suhu sendiri mencapai 20 hingga 23 derajat Celcius dengan disertai angin yang cukup kencang gitu. Jadi memang suhu ini cukup membuat timnas kesulitan ya dalam tanda kutip karena saat sesi latihan resmi yang tengah berlangsung pemain timnas juga mengenakan jaket tebal begitu. Tentunya ini juga salah satu yang akan jadi pertimbangan coach Patrick Kluivert dalam
meramu strategi begitu. Jika kita mengingat dan flashback ke belakang bahwa timnas Indonesia memang kesulitan ketika udara cukup dingin gitu. Namun tadi pemain yang ikut konferensi pers dengan Patrick Kluivert, Joy Pelupessy bilang dia dan tim cukup siap menghadapi cuaca yang boleh dibilang cukup berbeda gitu ya. Karena memang selain pemain timnas saat ini juga memang didominasi oleh pemain-pemain yang berkarir di Eropa begitu. Jadi cukup familiar dengan situasi dan kondisi yang seperti ini. Apalagi timnas juga sudah berlatih sejak minggu malam. Aklimatisasi cuaca ini sangat berguna karena pemain akan beradaptasi dengan cuaca yang ada di sekitaran stadion. Apalagi kabarnya berdasarkan prediksi cuaca bahwa besok malam itu kemungkinan akan terjadi hujan saat pertandingan, yaitu pukul 19.35 waktu Jepang begitu, Tifal. Oke, Angga Nuriski, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Osaka, Jepang. Terima kasih. Kami akan kembali. Aktivitas penambangan nikel di Pulau Gak Raja Ampat, Papua Barat Daya dihentikan sementara dan langkah tegas pemerintah dinanti untuk melindungi Raja Ampat. Tetap di Kompas TV.